Perkenalkan, nama saya Roland Prilly Pereira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya yang diberikan pada tugas. Poin yang pertama, pola produksi konstan 500 unit per triwulan. Biaya produksi 500 unit dikali dengan Rp2.000, yaitu biaya subkontrak sama dengan Rp1.000.000. Biaya simpan 500 unit dikali 100 rupiah sama dengan Rp50, dan total biaya dari produksi konstan adalah Rp7.050.000. Dalam pola produksi konstan, perusahaan akan memproduksi 500 unit setiap triwulan. Biaya produksi untuk setiap triwulan adalah 500 unit dikali 2.000. Biaya subkontrak sama dengan Rp1.000.000. Biaya simpan untuk menyimpan 500 unit adalah 500 unit dikali dengan Rp100 sama dengan Rp50.000. Jadi total biaya produksi konstan adalah 1 juta ditambah Rp50.000 sama dengan Rp1.050.000. Masuk pada pola produksi yang bergelombang. Biaya produksi sesuai dengan pola penjualan 250, 400, 1050, dan 450 unit. Biaya simpan sesuai dengan pola penjualan. Total biaya perlu dihitung sesuai pola penjualan. Dalam pola produksi ini, biaya produksi akan berfluktuasi sesuai dengan pola penjualan yang juga berfluktuasi dari triwulan ke triwulan. 250, 400, 1050, dan 450 unit. Demikian pula biaya simpan akan mengikuti pola penjualan. Oleh karena itu, biaya produksi untuk pola ini perlu dihitung sesuai dengan pola penjualan yang spesifik. Masuk pada pola produksi moderat, 400 unit 1 dan 2, 800 unit 3 dan 4. Biaya produksi 450 tambah 450 ditambah 850 tambah 850 dikali 2.000 sama dengan Rp4.000.000. Biaya simpannya 450 tambah 450 tambah 850 tambah 850 dikali dengan 100 perak sama dengan Rp180.000. Jadi total biayanya Rp4.180.000. Dalam pola produksi moderat, perusahaan akan memproduksi 450 unit untuk triwulan 1 dan 2 dan 850 unit untuk triwulan 3 dan 4. Biaya produksi untuk seluruh tahun adalah 450 tambah 450 tambah 850 tambah 850 dikali dengan Rp2.000 sama dengan Rp1.000.000. Biaya simpan untuk seluruh tahun adalah 450 tambah 450 tambah 850 tambah 850 dikali dengan 100 perak sama dengan Rp180.000. Jadi total biaya produksi moderat adalah 4 juta ditambah 180.000 sama dengan Rp4.180.000. Kesimpulannya, dari ketiga pilihan ini, pola produksi yang moderat tampaknya menjadi pilihan yang paling efisien dalam hal memberikan biaya produksi dan simpan. Meskipun pola produksi konstan memberikan stabilitas produksi, biaya produksi dan simpan yang lebih tinggi membuatnya kurang efisien. Pola produksi yang mengikuti pola penjualan memerlukan perhitungan biaya yang lebih kompleks dan tidak stabil. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pola produksi moderat, strategi produksi yang paling optimal bagi PT Musak. Kemudian ada gambar jaringan proyeknya seperti yang bisa dilihat di kiri layar atas. Proyek ini terdiri dari beberapa kegiatan dengan durasi waktu tertentu dan ketergantungan antar kegiatan. Dalam gambaran jaringan proyek ini kita memiliki kegiatan-kegiatan berikut. A dengan durasi waktu 6 jam, B dengan durasi waktu 7 jam, C dengan durasi waktu 5 jam, D dengan durasi waktu 6 jam yang bergantung pada kegiatan A.
E dengan durasi waktu 5 jam yang bergantung pada kegiatan B dan C, F dengan durasi waktu 8 jam yang bergantung pada kegiatan B dan C, G dengan durasi waktu 4 jam yang bergantung pada kegiatan D. Sini ada perhitungan slack time dan jalur kritis, bisa dilihat di sebelah kiri atas layar. Selanjutnya, menghitung slack time untuk setiap kegiatan dalam proyek ini. Slack time adalah selisih antara waktu memulai terakhir atau LST dan waktu mulai terawal atau EST suatu kegiatan. Jalur kritis adalah jalur dengan slack time 0, yang artinya keterlambatan dalam kegiatan pada jalur ini akan berdampak pada waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dari perhitungan di samping, jalur kritis adalah A, C, D, F, G. Ini berarti setiap keterlambatan dalam kegiatan-kegiatan pada jalur ini akan berdampak pada waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kesimpulannya, dengan mengetahui jalur kritis ini, kita dapat fokus pada pengelolaan dan pemantauan kegiatan-kegiatan yang berada di jalur ini untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Selain itu, pemahaman yang baik tentang jaringan proyek dan jalur kritis juga memungkinkan kita untuk melakukan perencanaan, cadangan, dan penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi potensi keterlambatan atau kendala dalam proyek ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.